Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Divya Unda Rahman dengan NIM 21016089 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wawancara. Nah, wawancara adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun ide dengan tanya jawab sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau satu makna topik tertentu menurut Stenberg. Nah, selanjutnya ada jenis wawancara berdasarkan pelaksanaan. Wawancara berdasarkan pelaksanaan ada wawancara bebas. Nah, wawancara bebas ini wawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, terkadang arah pertanyaan tidak terkendali. Yang kedua, wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Yang ketiga ada wawancara bebas terpimpin. Nah, dalam wawancara bebas terpimpin ini, wawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara yang terpimpin. Yang akan dalam pelaksanaannya, wawancara sudah membaca pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pertanyaan. Nah, jenis-jenis wawancara dalam dunia kerja. Wawancara dalam dunia kerja ada wawancara standar, perilaku, situasional, kasus, via telepon, presentasi, dan panel. Nah, dalam dunia kerja ini, wawancara standar adalah wawancara yang tradisional, merupakan jenis wawancara kerja yang paling sering digunakan. Saat menjalani wawancara tersebut, umumnya akan diwawancarai oleh seseorang pewawancara. Seorang pewawancara tersebut bisa seorang staf personalia, manajer departemen, atau utusan departemen. Nah, selanjutnya ada wawancara perilaku atau behavioral interview. Fokus pada perilaku masa lalu narasumber untuk memprediksi perilaku masa depan. Sejumlah perusahaan menyukai jenis wawancara ini karena mereka menganggap perilaku sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Nah, selanjutnya ada wawancara situasional. Berbeda dengan wawancara perilaku, wawancara situasional fokus kepada kinerja masa depan narasumber. Umumnya, wawancara akan memberi narasumber sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada wawancara kasus, yaitu umumnya digunakan perusahaan konsultan. Wawancara ini fokus bagaimana kamu menyelesaikan sebuah atau beberapa isu bisnis yang spesifik. Pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana kamu menangani kasus yang diberikan. Selanjutnya ada wawancara via telepon, dilakukan perusahaan asing yang lokasinya berada di negara atau daerah yang sangat jauh. Selanjutnya ada wawancara presentasi. Nah, wawancara presentasi ini seseorang yang melamar pekerjaan sudah diberi sebuah isu bisnis dan diminta mempresentasikan solusi ke suatu atau lebih karyawan perusahaan. Lokasinya 15 menit untuk persiapan dan 15 menit untuk presentasi. Nah, selanjutnya ada wawancara panel. Wawancara panel biasanya akan dilakukan oleh 5 pewawancara. Mereka menanyakan beragam jenis pertanyaan. Selanjutnya ada wawancara berdasarkan tujuan. Wawancara secara faktual, riset pendapat, penegasan kredibilitas narasumber,
Selanjutnya ada berdasarkan tujuan wawancara faktual, riset pendapat, serta penggagasan kredibilitas narasumber. Selanjutnya ada wawancara yang dilakukan di dunia jurnalistik, baik media cetak online maupun audio visual. Yang pertama ada wawancara dengan janji terlebih dahulu. Wawancara yang janji terlebih dahulu sering digunakan disebut interview by appointment. Dalam jenis wawancara ini terpenting adalah melakukan persiapan matang terlebih dahulu, mencari tahu latar belakang orang yang akan diwawancarai. Selain itu, pokok-pokok yang akan diwawancarai juga harus dipahami dengan matang. Selanjutnya ada wawancara langsung. Wawancara yang disiarkan secara langsung bagian yang terpenting dapat direkam untuk digunakan kelak sebagai ilustrasi audio yang aktual. Wawancara langsung lebih menghidupkan sajian sebuah berita atau informasi, karena pendengar dapat menerima langsung informasi dari narasumber. Wawancara langsung dapat menambah aspek human interest. Nah, selanjutnya ada wawancara di tempat kejadian. Ini sering terjadi di berita-berita yang kita lihat di televisi. Wawancara seperti ini disebut dengan on-the-spot interview. Nah, cara wawancara seperti ini biasanya dilakukan saat sedang ada peristiwa kecelakaan besar atau bencana alam. Selanjutnya ada jumpa pers. Jumpa pers sering pula disebut dengan wawancara jenis news glamour. Wawancara jenis ini biasanya bersifat rombongan, artinya ada banyak wartawan yang mewawancarai satu narasumber atau lebih dengan durasi yang bersamaan. Selanjutnya ada wawancara melalui telepon. Wawancara ini bukan yang utama. Wawancara via telepon digunakan pada saat waktu darurat saja. Nah, selanjutnya ada pertanyaan saat wawancara. Jenis pertanyaan dalam dunia berita yaitu pertanyaan terbuka, hipotesis terbuka, langsung tertutup, dan beban. Pertama ada pertanyaan terbuka. Maksudnya adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Biasanya pertanyaan terbuka penjawab lebih santai, akan tetapi kadang-kadang membuat penjawab kelabakan hendak memulai jawaban dari mana. Bagi penanya, keuntungannya adalah dia dapat mengutip beberapa keterangan penting, namun dapat diminta penjelasan kembali. Yang kedua ada pertanyaan hipotetis terbuka. Sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, baik kelemahan maupun kekuatannya. Yang membedakan hanya struktur pertanyaan itu sendiri. Pada hipotetik terbuka, penanya dapat membuat pertanyaan lebih luas dengan memberikan beberapa keterangan yang sesuai dengan situasi wawancara. Contoh, tadi saudara jelaskan bahwa saudara tidak tahu-menahu tentang penyelewengan yang dilakukan oleh bapak saudara. Sepengetahuan saya, sistem yang pengawasan melekat di kantor saudara ini sudah ada. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya? Nah, itu contohnya. Yang kedua, pertanyaan langsung. Selanjutnya ada pertanyaan langsung, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan iya atau tidak. Pertanyaan langsung ini berharga karena dapat berlangsung secara singkat. Kelemahannya hanya mengungkapkan sedikit hal saja. Contoh, apakah saudara ikut dalam rombongan presiden ke Cina yang baru lalu? Selanjutnya ada pertanyaan tertutup, merupakan pertanyaan yang membatasi ruang gerak penanya. Selanjutnya ada pertanyaan tertutup, merupakan pertanyaan yang membatasi ruang gerak penjawab. Bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal menentukan salah satu pilihan dari jawaban tersebut. Contoh, bagaimana ukuran perusahaan yang sedang saudara pimpin sekarang?
ada pertanyaan tertutup. Pertanyaannya membatasi ruang gerak penjawab, bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Contoh, bagaimana ukuran perusahaan yang sedang Anda pimpin sekarang? Perusahaan besar, menengah, atau kecil? Nah, itu contohnya. Ada option pilihan jawaban pada pertanyaan tersebut. Nah, ada pertanyaan beban. Selanjutnya, pertanyaannya menimbulkan beban berat bagi penjawab, disebabkan tidak ada jawaban yang benar, namun menuntut jawaban emosional. Contoh, kalau bendungan raksasa yang ditinggalkan itu gagal, yang direncanakan itu gagal, apakah Anda akan mengundurkan diri dari dirjen pengairan? Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pertanyaan dalam berita. Biasanya pertanyaan dalam berita ini pasti memuat 5W atau H. Memuat what, apa yang sudah diceritakan atau yang tidak diceritakan. Kedua, when, kapan berita tersebut dan kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa yang terlibat. Where, di mana. Why, kenapa ada. Siapa, kenapa, apa penyebabnya. And whom, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Jenis-jenis pertanyaan biasanya ada pertanyaan untuk membuka pembicaraan, pertanyaan informatif, pertanyaan untuk mengobrol, pertanyaan menjebak, pertanyaan yang mengaktifkan, pertanyaan operatif, pertanyaan ofensif, pertanyaan untuk membuka masalah baru, untuk pembicaraan, alternatif, baik, provokatif, atau menginterogasi. Ini adalah lembar kerja wawancara. Ini adalah contoh lembar kerja wawancara. Motif wawancara yang pertama, wawancara dialog antara berita dengan narasumber. Selanjutnya perlu diketahui seluk-beluk narasumber. Nah, ada aturan wawancara. Penanya harus mengenal pribadi narasumber. Penanya hendaknya memperhatikan jalan pikiran atau hubungan logis karena pertanyaan yang dikemukakan. Penanya sebaiknya memberikan benar dan narasumber hendaknya mencatat hasil wawancara. Dan ada jenis-jenis pertanyaan yang dimuat dalam lembar berita wawancara yang telah dibahas pada tahap sebelumnya. Nah, sekian kita sudah mengetahui tentang wawancara, pengertian, jenis-jenis, sesuatu yang dimuat, dan lembar bimbingan wawancara. Untuk pertanyaan kita dapat lebih belajar tentang wawancara karena ini sangat dipentingkan dalam pendidikan. Contohnya, kerja, interview, atau dalam dunia jurnalis itu sangat penting bagi kita wartawan. Sekian, warahmatullahi wabarakatuh.